Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Somad, bahas soal matematika. Pada bagian kali ini kita akan membahas soal matematik tes masuk CMPBS tahun 2019. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu kita lanjutkan ke nomor 15. Di nomor 15, diketahui jumlah n suku pertama deret aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan n kuadrat plus 4n. Rumus suku ke n barisan tersebut adalah, nah di sini ada barisan aritmatika. Tentu nantinya kita butuh suku pertama yaitu A dan beda yaitu B ya. Ingat bahwa S1 itu sama dengan U1. Dengan mengganti n-nya 1 berarti 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 yaitu 5. Nah, berarti U1-nya itu adalah 5 atau A-nya itu adalah 5. S2 itu adalah U1 ditambah U2. Berarti kita ganti n-nya dengan 2, berarti 2 kuadrat ditambah dengan 4 kali 2. 2 kuadrat itu adalah 4. 4 ditambah 4 kali 2, 8. 8 tambah 4 yaitu 12. Dan U1-nya itu adalah 5. Ditambah dengan U2. Berarti U2 itu adalah 12 dikurangi 5 yaitu 7. Dan U2 sendiri kalau di rumus aritmatika itu adalah A plus B sama dengan 7. Karena A-nya 5, maka B-nya itu adalah 7 kurangi 5 yaitu 2. Nah, kita udah dapat B-nya, udah dapat A-nya juga. Nah, yang dicari adalah rumus UN. UN di aritmatika adalah A ditambah dengan N-1 dikali B. Berarti UN-nya dengan A-nya 5 ditambah N-1 dikali B-nya 2. Berarti 5 ditambah dengan 2N-2. Atau sama dengan UN-nya itu adalah 2N, 5 dikurangi 2 plus 3. Nah, ini adalah UN-nya 2N plus 3. Berarti pilihan yang tepat itu adalah yang C. Jadi di sini kita ingat rumus barisan aritmatika dan mencari nilai suku pertama atau A-nya dan bedanya yaitu B. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, di nomor 16, tiga bilangan membentuk suatu deret geometri naik. Jika jumlahnya 26 dan hasil kalinya 216, maka selisih suku terbesar dan suku terkecil adalah. Baik, kita ingat dulu untuk geometri kita punya UN-nya itu adalah A dikali R pangkat N-1 ya. Nah, di sini tiga bilangan ini membentuk deret geometri naik, jumlahnya adalah 26. Kalau misalkan kita punya U1 ditambah U2 ditambah U3 ini sama dengan 26. U1 kalau dibawa ke rumus ini berarti A, U2-nya itu AR, dan U3-nya itu AR pangkat 2. Sama dengan 26. Kemudian hasil kalinya, hasil kali ketiganya itu adalah 216. U1 kali U2 kali U3 sama dengan 216. A dikali AR dikali AR kuadrat itu sama dengan 216. Di sini ada A kali A kali A pangkat 3. R kali R kuadrat R pangkat 3. Dan 216 kalau pangkat 3 itu sebetulnya dari 6 pangkat 3 ya. Sehingga AR dipangkatkan 3 itu adalah 6 pangkat 3. Atau AR-nya sama dengan 6. Nah, di sini AR-nya 6. Kalau kita lihat di sini, berarti kita punya A ditambah 6 ditambah AR kuadrat itu sama dengan 26. Atau A ditambah AR kuadrat sama dengan 20. Nah, di sini kita akan mencari nilai A atau R-nya. Kalau misalkan kita rubah, A itu adalah 6 per R. Nah, di sini kita punya A itu 6 per R. Berarti dari yang ini kita punya 6 per R ditambah dengan 6 per R dikali R kuadrat, berarti 6R sama dengan 20. Kalau ini kita kalikan dengan R per 2, berarti akan kita punya di sini adalah 3 ditambah dengan 3R kuadrat sama dengan 10R. Nah, atau kita bisa ngebentuk persamaan kuadrat 3R kuadrat min 10R plus 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan di sini ada 3R
Di sini ada R, ini sama dengan 0 ya. Angka berapa yang dikalikan 3? Tentu 3 dengan 1 dijumlahkan harus 10. Oh, ini 1, ini 3. Karena di sini plus, dua-duanya plus atau min. Oh, di sini min, berarti dua-duanya min. Sehingga dari sini kita punya 2 buah R. Ada 3R min 1 sama dengan 0. Atau R sama dengan 1/3. Kali yang ini, R min 3 sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan 3. Karena tadi geometri ini naik, berarti kita pilih R-nya itu 3. Kalau R-nya 3, berapa A-nya? A-nya berarti 6/3, yaitu 2. Nah, A-nya 2, R-nya 3. Yang ditanyakan, selisih suku terbesar dan suku terkecil. Berarti U3 dikurangi dengan U1. Maka di sini U3 itu adalah AR kuadrat, U1 itu adalah A. Berarti AR kuadrat 2 kali 3 kuadrat atau 18 dikurangi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 16. Nah, berarti pilihannya yang tepat itu adalah yang B. Jadi di sini kita harus mengingat mengenai rumus dari barisan dan deret geometri. Baik, kita lanjutkan ke nomor 17. Baik, soal nomor 17. Di sini ketika suatu segitiga siku-siku diputar pada salah satu sisi siku-sikunya, maka diperoleh kerucut dengan volume 800 pi cm kubik. Jika diputar pada sisi siku-siku yang lain, diperoleh kerucut dengan volume 1920 pi cm kubik. Panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah, kita misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan panjang salah satu sisinya adalah A dan ini B dan sisi miringnya adalah C. Kalau misalkan sisi A-nya ini kita putar, maka kita akan mendapat sebuah kerucut dengan jari-jarinya itu adalah sepanjang A. Nah, jari-jarinya sepanjang A dan tingginya itu adalah sepanjang B. Nah, jadi kita bakal punya sebuah kerucut seperti ini kalau diputar di salah satu sisinya. Dan ternyata volumenya ini adalah 800 pi. 800 pi. Ingat ketika kita mencari volume kerucut itu adalah 1/3 pi R kuadrat dengan R-nya adalah A kuadrat dikali tingginya B itu ternyata 800 pi. 800 pi. Atau di sini kalau kita pi-nya hilangkan, berarti A kuadrat dikali B itu sama dengan 3 kali 800 atau 2400. Kemudian kalau misalkan kita putar di sisi B, maka kita akan mendapatkan kerucut dengan diameter jari-jari B dan tingginya itu adalah A. Tingginya adalah A. Ternyata yang ini volumenya itu adalah 1920 pi. Atau kalau misalkan ini adalah 1/3, rumusnya pi R kuadrat dengan R-nya itu B, berarti B kuadrat dikali tingginya A sama dengan 1920 pi. Si pi-nya bisa kita saling hilangkan, berarti B kuadrat kali A itu sama dengan 1920 dikali 3, yaitu 5760. Nah di sini kita sudah punya nilai dari A kuadrat kali B dan B kuadrat kali A. Yang kita cari itu adalah sisi miring, yaitu C. Ingat, sisi miring itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah nanti kita akan cari akar dari C kuadratnya. Nah di sini kita punya dua variabel, rubah dulu ke salah satu variabel. Kalau kita punya A kuadrat dikali B, ini sama dengan 2400, dan di sini kita bagi dengan B kuadrat dikali A, ini sama dengan 5760. A kuadrat dibagi A berarti tinggal A, B dibagi B kuadrat berarti A per B. 2400 dibagi 5760. Kalau 2400 dibagi 24 itu kita punya 100, sedangkan 5760 kalau kita bagi dengan 24
Ini kita peroleh 240. Sehingga kalau kemudian kita sederhanakan lagi bagi dengan 20, ini adalah 5/12. Nah, ternyata A per B-nya adalah 5/12. Nah, di sini tinggal kita cari salah satu A atau B-nya. Kalau begitu di sini A itu sama saja dengan 5/12B. Nah, kemudian kita gunakan ini A kuadrat kali B sama dengan 2400. Berarti kalau A-nya kita ganti dengan 5/12B dikuadratkan yaitu 25/144B kuadrat dikali B sama dengan 2400. Kalau ini kita bagi dengan 25 semua, ini 1 dan ini adalah 96. Berarti B pangkat 3 adalah 96 kali 144, yaitu 13.824. Atau B pangkat 3-nya ini sama saja dengan 24 pangkat 3 ya. Atau B-nya itu adalah 24. Kalau B-nya 24, berarti kita punya A yang di sini. 5/12 dikali 24. 24 bagi 12 2, berarti 5 kali 2 yaitu 10. A-nya 10, B-nya 24. Sehingga berapa si C kuadratnya? Dari sini A kuadrat berarti 100 karena A-nya 10 ditambah B kuadrat. B kuadrat itu 24 kuadrat. 24 kali 24 itu adalah 576. 576 sama dengan C kuadrat, atau C kuadratnya adalah 676. Nah, 676 kalau kita akarkan 676 itu adalah 26, sehingga C-nya atau sisi miringnya adalah 26. Berarti pilihan yang tepat di sini adalah yang B. Jadi kita harus ingat Pitagoras dan volume dari kerucut. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Baik, di soal nomor 18, jika sebuah segitiga siku-siku mempunyai luas dan panjang sisi miring yang sama, tetapi satuan berbeda. Jika jumlah panjang kedua sisi siku-sikunya adalah 2/3, maka keliling segitiga tersebut adalah, nah di sini lagi-lagi kita punya sebuah segitiga siku-siku. Kita punya sebuah segitiga siku-siku, kalau misalkan ini A, B, C, ternyata katanya luasnya sama dengan panjang sisi miring. Nah, luas itu adalah apa? Luas itu setengah dikali tinggi dan alasnya gitu. Setengah A kali B sama dengan C-nya. Atau kita punya di sini A kali B itu sama dengan 2C. Nah, ini kita punya yang pertama. Terus panjang kedua sisi siku-siku adalah 2/3. Berarti A tambah B di sini, A tambah B itu sama dengan 2/3. Dan kita ingat pula kalau kita punya Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah sama dengan C kuadrat. Kalau A plus B kuadrat kan kita punya A kuadrat ditambah 2 kali A kali B, 2AB ditambah dengan B kuadrat sama dengan ini kuadrat, yaitu 4 kali 3 yaitu 12. Nah, di sini 2AB kita bisa gunakan yang ini. AB itu adalah 2C. Berarti kalau 2AB kalikan 2 lagi berarti jadi 4C. Jadi kita punya di sini A kuadrat ditambah 2AB, 2 kali 2C berarti 4C ditambah B kuadrat sama dengan 12. Atau di sini kita punya A kuadrat ditambah B kuadratnya itu adalah 12 dikurangi 4C. 12 dikurangi 4C. Nah, kita pakai ini. Sehingga dari yang ini A kuadrat plus B kuadrat kita ganti jadi 12 dikurangi 4C. Ini sama dengan C kuadrat. Atau 0 sama dengan C kuadrat plus 4C min 12. Nah, ternyata dibawa ke bentuk persamaan kuadrat. Kalau kita faktorkan, angka yang dikalikan 12 dijumlahkan 4, tentu 6 kali 2 ya. Berarti di sini 2, di sini 6. Karena di sini negatif, maka ini berbeda tanda. Berbeda tanda. Nah, di sini positif. Angka yang paling besar plus, angka yang paling kecil itu min.
Nah, berarti di sini C plus 6 sama dengan 0, kita peroleh C-nya adalah sama dengan min 6. Sedangkan yang ini C min 2 sama dengan 0 atau C sama dengan 2. Tentu panjang ini tidak mungkin negatif, maka kita pilih C-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanya keliling. Keliling itu adalah jumlahan semua sisi A plus B plus C. A plus B-nya itu adalah 2 akar 3. 2 akar 3 ditambah dengan C-nya. C-nya adalah 2. Berarti jawabannya 2 akar 3 plus 2. Nah, pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang B. Jadi di sini kita harus ingat luas segitiga, keliling segitiga, dan juga rumus Pitagoras serta kuadrat dari A plus B. Baik, kalau sudah kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya, soal nomor 19. Baik, di soal nomor 19, perhatikan gambar di bawah. Di sini ada gambar suatu bidang datar berbentuk persegi panjang dan sebuah segitiga siku-siku. Jika luas bangun di atas adalah 250 cm persegi, maka keliling bangunnya adalah, untuk mencari keliling bangun tentu kita perlu mencari panjang ini dan sisi miring si segitiga. Nah, kalau di sini 18 cm dan lebar si persegi panjang adalah 10, berarti si alas si segitiga ini adalah 8. Dan ini kita misalkan T. Kalau yang ini sisinya adalah T plus 4. Kenapa plus 4? Karena di sini adalah 4. Nah, luasnya itu adalah luas 1. Jadi ini luas 1 ditambah dengan luas 2. Ditambah dengan luas 2. Ini luasnya adalah 250. Luas 1 itu adalah 10 kali T plus 4. 10 dikali dengan T plus 4. T plus 4 ditambah dengan setengah. Luas segitiga ya, setengah kali alasnya 8 kali tingginya adalah T. Nah, 250 sama dengan 10 kali T, yaitu 10 T. 10 kali 4, 40. Ditambah dengan setengah kali 8 kali T, berarti 4 T. Di sini kita peroleh 250 kurangi 40, 210. 10 T tambah 4 T, 14 T. Nah, ternyata T-nya itu adalah 210 dibagi 14. Kalau kita hitung, kita peroleh di sini T-nya adalah 15. Nah, ternyata T-nya adalah 15. Jadi si T-nya itu adalah 15. Sehingga dari sini, kalau T plus 4 ini berarti 19. Dan kita harus cari sisi miringnya nih. Sisi miring ini berarti 15 kuadrat. Kalau kita hitung ya, S-nya itu, sisi miringnya itu S itu sebetulnya akar dari T kuadrat ditambah dengan si alas ini. Alasnya itu A kuadrat. Berarti akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu 225 ditambah 64. Maka di sini kita peroleh adalah 289 atau 17. Nah, ternyata ini S-nya adalah 17. Sehingga kelilingnya apa? Kelilingnya berarti kalau kita dari sini jalan, maka akan balik lagi ke sini gitu. Berarti 10 ditambah dari sini ke sini berarti 4 ditambah sini ke sini yaitu 17 ditambah dari sini ke sini 18. Ini 10 dan 8 berarti 18. Ditambah dengan dari sini ke sini yaitu 19. Nah, kalau kita hitung, ini jumlahnya adalah 10 tambah 4, 14. 14 tambah 17, 31. 31 tambah 18, 49. 49 ditambah 19, 68. Nah, ini jawabannya berarti 68 cm. Berarti pilihan yang tepat itu adalah yang D. Untuk soal ini, kita harus ingat luas persegi, rumusnya, dan luas segitiga. Dan ingat, keliling itu adalah jumlahan semua sisi bagian luar. Baik, berikutnya kita coba nomor 20. Di soal nomor 20, perhatikan gambar di bawah. Jika panjang AD 56 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah A ke D adanya
katanya 56. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sepanjang 2 diameter atau 4 jari-jari. Kalau kita bagi 4, ternyata di sini jari-jarinya itu adalah 14. 14, ini juga ke sini 14, ke sini 14, dan ini juga 14. Sehingga totalnya 56. Dan kita akan menghitung luas daerah yang diarsir. Kalau kita buat sebuah persegi gitu dengan mengambil titik pusat lingkaran yang ada di pinggir. Nah, di sini kalau kita buat persegi panjang ya. Oke, di sini kita tarik garisnya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan sebuah persegi panjang. Nah, sebuah persegi panjang dengan berapa lingkaran? Ini satu lingkaran. 1, 2, 3, 4, seperempat kali 4 berarti 2 lingkaran. Dengan panjang dari sini ke sini itu adalah 14 kali 2 atau 28. Panjang dari sini ke sini itu adalah 14, 14, 28, 28 dengan 28 berarti 56. Nah, sehingga luas arsir kalau kita hitung itu sebenarnya luas persegi panjang dikurangi dengan berapa? 2 kali luas lingkaran. Kenapa 2 kali? Setengah dengan setengah 1. Seperempat ada sebanyak 4, berarti 1 juga gitu. Nah, luas persegi panjangnya berapa? 56 kali 28 dikurangi 2. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Dengan pi nya kita pakai 22/7. Nah, r nya kalau ini ke sini 28, sepanjang 28 kalau dibagi 2 berarti 14. Ini adalah 14 dikali dengan 14. Mungkin bisa kita sederhanakan dari di sini 2. Nah, tinggal kita hitung. Di sini kita hitung 56 dikali dengan 28. 56 kali 28 yaitu 1568 dikurangi dengan 2 kali 22 44 kali 2 88 kali dengan 14 yaitu 1232. 1568 dikurangi dengan 1232. Maka di sini kita peroleh adalah 336. Nah, jadi luas si daerah yang diarsir ini adalah 336. Di sini kita harus ingat rumus luas persegi panjang dan luas lingkaran. Oke, untuk bagian kali ini cukup sampai di sini, dan untuk bagian soal tahun 2019 juga cukup sampai di sini juga, karena ternyata saya hanya mempunyai 20 soal untuk 2019. Kalau misalkan ada yang punya soal nomor 21 sampai 25-nya untuk 2019 ataupun soal yang tahun 2020 mungkin bisa dikirimkan ya, kirim pesan nanti kita bahas. Baik, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.